Saudara, di tengah gempuran toko roti modern, seorang ibu rumah tangga di Nongsa justru membuktikan bahwa usaha kecil bisa memberi dampak besar. Dengan peralatan seadanya, ia mampu menghadirkan aneka kue dan roti yang digemari banyak orang. Inilah perjalanan Aisyah Kue dan Roti dalam program Sapo MKM episode kali ini, Roti Rumahan Rasa Juara, Perjalanan Aisyah Kue dan Roti. Bersama saya Rizky Rahmadani di Sapo UMKM. Kali ini saya sudah berada di Kafling Baru Punggur, lokasi Aisyah Kue dan Roti. Yuk ikuti keseruan saya hanya di Sapo UMKM. UMKM Kepri, tangguh, kreatif, sukses bersama. Bayangkan sebuah roti yang manis dengan tekstur lembut dan empuk, serta brownies legit dengan aroma coklat yang menggoda. Semua itu bukan berasal dari toko besar atau pabrik modern, melainkan dari sebuah rumah sederhana di Kafling Bukit Pelita Indah Nongsa. Dari tangan seorang perempuan bernama Aisyah, lahir cita rasa Indonesia yang mampu menyaingi roti-roti dari toko ternama. UMKM bernama Aisyah Kue dan Roti ini hadir bukan hanya sebagai usaha keluarga, tetapi juga sebagai harapan sekaligus perjuangan untuk bertahan di tengah kerasnya roda perekonomian. Awal mula usaha ini bukanlah sesuatu yang direncanakan jauh-jauh hari. Latar belakangnya sederhana, berawal dari kebutuhan keluarga dan juga rasa sayang seorang ibu kepada anak-anaknya. Sejak tahun 2017, dapur Aisyah perlahan berubah menjadi tempat produksi. Awalnya, kue dan roti buatannya hanya ditawarkan di lingkungan kerja kepada kawan-kawan dekat, hingga akhirnya memberanikan menerima orderan baik skala kecil maupun pesanan perusahaan atau instansi pemerintahan. Resep-resep kue buatannya lahir dari proses otodidak. Kegagalan bukan suatu hambatan, melainkan maha guru yang akhirnya menciptakan cita rasa yang pas di lidah masyarakat Kota Batam. Kalau mulai berdirinya itu sejak 2017. Sejak 2017? Iya. Dijualnya? Kalau untuk jualnya saya kan dulu masih kerja sambil jualan. Jadi masih di lingkungan tempat kerja sama kawan-kawan kerja. Untuk resepnya sendiri saya otodidak. Aisyah Kue dan Roti menawarkan berbagai menu, mulai dari roti abon, roti manis, roti o, donat empuk, aneka bolu, brownies, hingga kue ulang tahun yang bisa dipesan sesuai selera. Setiap menjelang hari raya, rak-rak sederhana di rumahnya dipenuhi aneka kue lebaran yang manis dan renyah. Kalau untuk roti, kita ada roti abon, roti manis, roti o, bermacam-macam jenisnya lah. Terus ada donat. Kalau untuk bolu, aneka bolu dan aneka brownies, ada kue ulang tahunnya juga. Kalau lebaran kita ada menyediakan kue lebaran juga. Nah pemirsa, bahan keringnya sudah jadi. Sekarang ini bahan cairnya Bu ya. Iya, iya. Ada susu, es, dan telur. Ini akan dimasukkan ke adonan kering dan diaduk menggunakan mixer pemirsa. Ya. Namun di balik harum kue dan roti yang menggoda, Aisyah harus bergulat dengan berbagai tantangan. Mulai dari keterbatasan modal, kesulitan pemasaran, hingga masalah pengemasan produk. Kalau untuk hambatannya itu kayaknya sih kalau untuk modal utama ya, sama untuk pemasaran nih saya terhambatnya di situ. Terus sama kayak inilah ya untuk pengemasan lah ya. Jadi orang kan melihatnya kayak belum begitu tertarik dengan produk yang saya buat.
Mudah-mudahan produk saya lebih dikenal di masyarakat luas lah ya. Jadi untuk kayak yang seperti donat, roti dan sebagainya itu bisa tersampaikan di masyarakat luas. Meski persaingan bisnis kue dan roti sangat ketat, Aisyah tetap bertahan. Baginya, yang membedakan produknya adalah kesegaran dan kualitas bahan yang selalu dijaga. Kedepan Aisyah memiliki harapan besar. Ia ingin usahanya bisa berkembang lebih jauh, dikenal masyarakat luas, serta mendapat dukungan nyata dari pemerintah, baik berupa pelatihan, peralatan, maupun tambahan modal. Ya karena saya punya produk saya itu beda lah dari yang di luar. Kayak sejenis donat saya ini, saya bikinnya benar-benar dari bahan yang berkualitas dan lembut. Kalau roti juga gitu, kita produksi, begitu orang order, kita baru produksi, kita nggak sediakan ready. Berarti masih fresh, Bu ya? Iya, masih fresh. Melihat ketekunan dan keyakinan Aisyah dalam menjalankan usahanya, mendapat perhatian anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Wahyu Wahyudin. Ia mendorong pemerintah untuk selalu memonitor harga bahan baku, modal hingga pemasaran yang menunjang keberlangsungan usaha Aisyah ini. Kami dari pemerintah provinsi setiap tahun ada kegiatan ya, di Dinas Koperasi dan KUKM serta di Disperindak. Ini terkait dengan pelatihan pembuatan packaging, kemudian pelatihan pemasaran, dan juga bantuan peralatan untuk membuat kue ataupun kuliner. Ya. Kemudian juga ada program yang terus berjalan sudah 3 tahun lebih ya, dan tahun ini mungkin sudah 4 tahun ya, dengan 2025 ini itu program pinjaman tanpa bunga, dan itu bisa diakses oleh semua KUKM yang ada di Provinsi Kepulauan Riau senilai 40 juta rupiah. Memang banyak keluhan dari para KUKM setelah mengajukan dana pinjaman tersebut ya, ternyata mereka ditolak dikarenakan yang pertama laporan keuangan. Kadang KUKM ini laporan keuangannya tidak ada karena merasa produk rumahan sehingga tidak pernah dicatat. Belanja untuk modal ini kalau sudah untung dibelanjakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga bermasalah. Jadi kami edukasi dan kami terus menyampaikan ke para KUKM untuk membuat laporan keuangannya terpisah dari keuangan keluarga tentunya. Nah, kami mendorong pihak bank ya untuk supaya tanpa anggunan ya bagi pelaku UMKM yang memang neraca keuangannya atau pelaporan keuangannya stabil, tetapi terus dibina dan terus dipantau agar mereka memang sesuai dengan harapan, dan mereka juga semangat untuk dibina terus. Meski masih ada kendala teknis, ia berharap semangat para pelaku UMKM tak pernah padam. Terus berinovasi, berkarya, dan menghadirkan produk yang berkualitas dengan harga yang relatif terjangkau. Ya, harapan saya terhadap mereka terus berkarya, terus memproduksi kuliner ataupun kegiatan lainnya yang memang inovatif dan sesuai dengan pasar tentunya, dan terkait dengan permodalan diharapkan terus berkoordinasi dengan kami apa kesulitan yang sekarang dihadapi oleh pihak bank. Nanti kami akan advokasi bagaimana supaya ini bisa sukses dan lancar tentunya. Inilah kisah Aisyah dan usahanya, Aisyah Kue dan Roti, Cita Rasa Indonesia. Pelaku UMKM seperti Aisyah bukan hanya penggerak ekonomi kerakyatan, tetapi juga wajah ketangguhan masyarakat Indonesia. Dan selama ada semangat untuk terus berjuang, harumnya kue dan roti dari dapur Aisyah akan terus menjadi bagian dari kisah manis UMKM Kota Batam. Nah pemirsa, telah selesai membuat donat, topping, dan rasanya juga banyak pemirsa. Cukup sekian untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di Sapa UMKM. UMKM Kepri, tangguh, kreatif, sukses bersama.
Cantik ya Bu, gendut-gendut gimana gitu